kalau perlu sampai tenda ini bergoyangan. Jawab salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujuran begoyangan sekalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Thumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم آمين يا رب. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan seluruh Ustadz, Ustazah TPA Al-Amin Kota Banjarmasin Unit 211. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Abdullah SAG SPD. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan seluruh undangan para orang tua santri dan santriwati. Yang sama-sama Ustadz banggakan dan Bapak Ustadz cintai, yaitu seluruh santri dan santriwati, wabil khusus yang berkhatam Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan orang-orang anak-anak kita yang berkhatam Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini dijadikan orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin. Kemudian anak-anak yang belum khatam mudah-mudahan segera dikhatamkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan yang berkumpul hari ini, yang hadir di sini, semua dosa diampuni oleh Allah. Dosa kedua orang tua kita, dosa ustadz ustazah kita, dosa seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan semua anak di sini tambah banyak rezekinya. Mudah-mudahan orang tuanya tambah banyak rezekinya. Disehatkan oleh Allah, dikabulkan cita-citanya. Berapa kali sudah aminnya? 9 hanya, sampai 10 berikan kita. Dan mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu kada masuk hitungan. 9 sudah stop tadi. Baik. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala lah kita dapat hadir di sini, duduk bersama-sama di sekolah kita tercinta ini, sama-sama kita menyaksikan kemudian mendoakan kepada kakak-kakak kita ini yang berkhatam Al-Quran pada hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih kepada penghatur acara yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk Ustadz dapat menyampaikan sedikit tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih kepada yang sudah mengundang ulun, panitia pelaksana, wabil khusus Ibu Ustazah Hanida. Yang mana orangnya? Ustazah Hanida dari mana? Kopian kah? Terima kasih sudah menyaruh ulun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti beberapa saat kemudian ada manfaatnya, ada hikmahnya. Dan jikalau ada kesalahan, ulun minta ampun, minta maaf. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema pada pagi hari ini yaitu dengan semangat tahun baru Islam, kita siapkan generasi merah putih yang Qur'ani. Itu temanya. Ustadz awali tausiah pada pagi hari ini
dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat nantinya. Anak-anak Ustaz, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ada di tahun 1440 1444. Tahun yang telah lalu 1443, berarti kita sudah satu diberikan Allah, yaitu panjang umur sampai tahun ini. Alhamdulillah. 1444 Hijriah itu disebut dengan kalender titik-titik. A. Kalender Masehi, B. Kalender Hijriah. Nah, kalender Hijri. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita buka KTP kita, kartu keluarga kita, SIM kita, kita lihat di sana tertulis ya kalau lah napa, misal Minggu 14 Januari 1990, itu disebut dengan tahun Masehi. Kita orang Islam, kita para Muslim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan punya kalender Islami namanya, yaitu disebut dengan kalender Hijriyah. Ayo, berapa bulan kalender Hijriyah? 12. Bari 5, minta 5 bari 12 bulan. Sudah dikenal, sudah hafal berapa, apa saja nama dari bulan-bulan tersebut? Siapa yang hafal? Nah, ya, hafal yakin ya, semua hafal. Ada 12 bulan bisa dinyanyikan, amunnya kada hafal 1. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil. Zulhijjah. Ada 12 bulan orang-orang Islam punya. Kita sekarang ada di bulan apa ini? Bulan Agustus. Bujur juga. Agustus pujarkin bujur. Kita ada di bulan Arabnya benar. Arabnya Muharram. Tanggal berapa hari nih? Arabnya 16. Ada. Yang penting kita ada di bulan Muharram. Muharram itu adalah bulan pertama dalam hitungan kalender Hijriyah. Dalam kalender Hijriyah, Muharram bulan yang pertama diawali dengan Muharram. Kenapa? Asal muasalnya Hijriyah ini apa? Diambil dari mana garang Ustaz? Ketika zaman itu diambil beberapa pendapat dari beberapa sahabat-sahabat. Ujar Saikong, kayak apa seandainya bulan Islam ini diawali dengan tanggal lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW? Pendapat yang pertama ditolak. Ada. Bagaimana kalau tahun Hijriah ini diawali dengan wafatnya Rasulullah tanggalnya? Tidak. Bagaimana seandainya tahun Hijriah ini diawali dengan peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW? Ya, itu yang diambil untuk semua pendapat. Jadi tahun Hijriah itu diawali dari peristiwa hijrahnya baginda Muhammad SAW. Apa hijrah toh? Ada yang tahu hijrah? Hijrah Nabi itu dari mana ke mana? Ada yang tahu? Ada tahu? Dari mana ke mana? Bujur 100 dari Makkah
Ketika itu Madinah belum bernama Madinah pintar, bernama Yathrib ketika itu. Apa alasan Rasulullah pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah? Satu, di antara alasan Rasulullah pindah karena ketika itu di kota Mekah banyak sekali susah sekali. Kenapa? Beribadah secara Islami sangat susah. Ada yang hendak sembahyang harus sembunyi-sembunyi. Bahkan ada yang memeluk Islam ketika itu harus disakiti oleh orang-orang kafir. Ujar Allah Subhanahu wa taala, Muhammad pindah ke kota Yathrib atau ke kota Madinah. Pindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara atau perintah Sayyidina Jibril alaihi salam. Siapa itu Jibril pintar? Malaikat tugasnya menyampaikan wahyu. Bujar. Malaikat Allah ada berapa pintar? Ada 10. Coba sebutkan. 1 Jibril, 2, 3, 4 Ismail Israel. Ya, terus 5 Munkar, 6 7 8 9 10 11 ada ya. Sampai 10 aja. Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Muhammad kan diperintahkan oleh Allah pindah saja dari Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Insya Allah pindahnya kamu dari Mekah ke Madinah ini akan menjadikan dakwah Islam. Pindahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, dalam riwayat itu diceritakan Rasul itu pindah pada malam hari. Kenapa? Karena orang-orang kafir kota Mekah ketika itu mengancam siapa saja yang ikut dengan Muhammad hijrah atau pindah ke kota lain, maka ketahuan kami, maka kami akan sakiti dia. Bilanya ketahuan hendak pindah, maka akan disakiti oleh orang-orang kafirnya. Kayak itu Pak Ibu. Bilanya orang jahat nih, orang usil, malah orang yang diusilinya pindah, ini sakit hati. Yalah. Kenapa? Karena gawiannya yaitu tadi mengganggu orang. Orang tuh hendak pindah supaya selamat dirinya nih apa? Dari gangguan si A tadi. Si anehnya menyanyarik bilanya si B ini pindah. Kenapa? Karena gawiannya menjahili orang. Kayak itu caranya, bila kamu pindah, kami sakiti. Pindahlah Rasul bersama dengan para sahabat. Semuanya pindah, hijrah dari kota Makkah ke Madinah pada malam hari. Saikong aja nang wani hijrah tuh siang hari. Siapa namanya? Sayyidina Umar bin Khattab. Orang hijrah tuh malam hari badi dieman, jam 2, jam 3 tulakan pindah. Sayyidina Umar ini nang wani. Apa waninya? Wani mau makan. Hei, orang-orang yang hendak menjahati orang-orang yang hijrah, orang-orang kafir, ketahuilah aku esok hendak hijrah ke kota Yathrib. Siapa yang hendak menjaga aku, silahkan menjaga aku. Tapi ujar Umar, jangan sedih hatinya. Napa? Bilanya menjaga aku nih, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Umar, artinya apa? Menjaga aku nih sama mengantar nyawa. Umar. Tahu Umar? Umar itu orangnya sangat gagah. Umar itu sangat perkasa. Umar itu sangat tegas orangnya dalam Islam. Bilanya wani menjaga aku, jangan salahkan aku. Bilanya, tak dulu aku kalau membunuh padanya. Umar, ada karena menjaga, ada dan menjaga. Jadi orang-orang hijrah pada zaman bahari dilakukan pada malam hari. Bakal dapat tuh, Bang. Ya sekalinya orang Banjar, sekalinya menuruti juga hijrah pada malam hari. Apa? Takajut apun kontrakan. Hijrah malam hari. Takajut apun kontrakan sekali subuh, esok ya lo harusnya bayar kontrakan. Sekali datangi esok hijrah sudah malam tadi sekalinya. Pindahan malam hari. Jemaah iradi Allah Subhanahu wa taala. Pindah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di antara kota Mekah dan Madinah, dilihat oleh orang-orang Madinah.
Orang-orang Madinah ini ngarannya pintarai kaum kaum Ansor namanya. Kaum yang pindah dari Mekah ke kota Madinah itu muhajirin namanya. Dilihat oleh orang-orang Madinah, Rasulullah sudah sampai di perbatasan. Rasulullah sudah sampai di perbatasan. Maka bergembiralah orang-orang Madinah, ambil rame-rame mengambil terbang. Tahu terbang? Tahu gendang? Nah, diambil oleh mereka, dibacakan qasidah Arab, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillah ida. Dibacakan oleh orang-orang menyambut Rasulullah datang. Kenapa? Himung hatinya orang-orang Madinah ketika itu. Kenapa? Nih orang akan membimbing kita ke jalan yang benar, sudah sampai di kota kita. Mari bersama-sama kita sambut dan kita muliakan kehadiran mereka. Nah, jadi apa yang kau dipetik dari itu? Orang-orang yang bertamu niatnya baik, maka muliakanlah orang-orang tersebut. Orang-orang yang hijrah seperti Rasulullah dan sahabat-sahabatnya berpindah dari tempat satu ke tempat lain untuk ibadah lebih enak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlukah hijrah juga? Kita juga perlu hijrah. Hijrah itu ada dua pengertian. Yang pertama, hijrah yaitu pindah dari suatu tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik. Pengertian kedua, hijrah itu adalah berpindah dari hati atau kelakuan yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu hijrah juga namanya. Kita misalnya pada tahun tadi di 1443 kurang sembahyangnya. Di tahun 1444 lebih lengkap lagi sembahyangnya. Kalau dahulu kita cuma sembahyang maghrib, cuman sembahyang zuhur dan asar aja, di tahun ini komplit lengkapi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lengkapi. Itu namanya hijrah. Hijrah apa? Dari kelakuan yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik. Itu hijrah gasan kita. Ya. Kalau hijrahnya Rasulullah membawa kita kepada kalender Islami yang disebut dengan Muharram sampai Zulhijjah, itu peninggalan beliau, maka kita ikuti, kita pegang teguh-teguh ajaran Islam tersebut. Apa? Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyid al-mahdiyyin." Rasul pernah berucap, ujar Rasul, lazimi olehmu atau teruskan olehmu sunnahku. Di antara sunnah-sunnah Rasul apa pintar? Yaitu selalu mengucapkan doa-doa di setiap kegiatan. Hendak goreng berdoa dahulu. Apa doa hendak goreng? Apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amin. Bangun goreng, ikuti sunnah Rasul, berdoa pulang. Apa doa bangun goreng? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hendak bangun goreng, tadi sudah bangun goreng, perut sakit, masuk ke dalam WC, amalkan sunnah Rasul. Apa yang dibaca? Doa masuk WC. Apa bacaannya? Allahumma inni minal khubuthi wal khaba'is. Batis mana dahulu masuk WC? Terus kiri. Keluar WC maka doakan lagi, berdoa lagi sunnah Rasul. Apa nih baca? Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Itu disebut dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin yang sudah dimu'tamadi oleh para alim ulama. Kenapa? Yaitu tuh yang peninggalan salah satu daripada khulafa'ir rasyidin, yaitu kalender Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil sampai habis, itu adalah peninggalan khulafa'ir rasyidin. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang didapatkan oleh kita? Kita umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita ikuti dari peristiwa tersebut? Jadilah manusia yang lebih baik dari tahun yang telah lalu. Tahun ini jadi manusia yang lebih baik lagi. Nih, kakak-kakaknya nih yang sudah khatam Al-Quran. Imbah tonton khatam Al-Quran ini kada ampe baca Quran kada. Tapi apa? Tetap dibacai di rumah. Lalakian nang sudah balik mungkin atau sudah fasih bacaannya, jadilah imam dalam keluarga kita. Mama kita imami, kakak kita imami, ya kan? Membacaannya bagus-bagus, imami, sembahyang. Ada pintarai kisah. Kenapa? Orang tua nih pintarai nah. Ya kalau kita nang Tuhan nih sedih rasanya. Kenapa? Karena pada zaman kita masih kecil mungkinnya kan kita malas dalam belajar, ya kan? Betul pulang kita kurang dalam menghayati Al-Quran. Al-Quran ini bentarlah karena akan menolong kita ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih." Ujar Rasul, baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Gak senang baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Nanti Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabih. Akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Ulun masih ingat kisah-kisah paninian pakaian bahari. Waktu malah jadi mengaji. Pian ni mengaji nyaman pintar itu lah. Namun mama pian, kaya pian, acil pian tuh nah. Bahari mungkin waktu mengaji kada bagi pas angin. Nah, di kelas pas angin kalau pas angin, belampu, AC. Bahari napa jangankan kipas angin. Ya Allah. Nih, kipas tangan tuh gini syukur sudah. Hah? Nyaman sudah wahai. Zaman bahari takoni pian ini pian kai pian. Waktu pian mengaji bahari kayak apa kai? Nah, jauh mencari sekolahan mengaji sampai batis lecak dah Allah. Wah ini baspa diantar Bakandaran bujur kah? Bujur kah paninian? Bahari diantari mengaji. Nah, kisah orang tua bahari mengajinya kada pakai listrik, mengajinya pakai lampu duduk. Saikong murid tapi banyak aja nama ngaji. Yang lo lah. Saikong nama ngaji sebuting lampu. Nah, saikong nama ngaji sebuting lampu. Saikong ngaji sebuting lampu. Bilanya kurang tarang diparakakan oleh gurunya. Nah, parake. Dia hendak sekolah caramin gini ngalih bahari ya Allah. Hendak sekolah. Nah. Hirang hidung. Nah, hirang hidungnya kenapa? Asap lampu duduk tuh nah masuk ke dalam sini. Muring, di orang muring. Wah ininya nyaman, lampu tarang, bahkan lampu mati pun ada lampu yang namanya emergency, menyala seorang. Hah? Nyaman. Jadi kisah paninian bahari sidin memberi motivasi. Napa jar? Ini cuy, Quran ini kita baca, gesan apa? Kaina hari kiamat memberi syafaat bagi kita. Kayak apa? Nih, tetunjuknya nih ujar Jakarta, tetunjuknya nih kini jadi pengayo, ya kah? Itu kisahnya bahari. Tetunjuknya nih jadi pengayo, ya kalau lah. Ini jadi jokong. Dimulai dari apa dulu? Orang bahari tapak ulan bahari. Kenapa tapak ulannya? Bilanya si anak nih mengaji, ya kalau lah. Kurang nyaring. Mengaji kurangnya nyaring. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimit mengaji. Apa? Tunjuknya diganti lawan paring. Ya Allah, diganti paring. Supaya apa jar? Nyaring. Sudah nyaring, kurang lancar pulang si anaknya. Ganti apa pulang? Tunjuknya. Ganti ranting pacar.
Ganti sudah. Paring pacar. Itu tapak ulang bahari. Masih hijau lagi kurang nyari, kurang lancar. Nah, itu am sudah tuh. Bahari mengaji. Pasti dah. Bahari masih ada pengaruh Jepang bahari ya Allah Ustaz lah. Kenapa? Oh bisa melayang. Upiah mengaji dia bisa melayang. Masih ada pengaruh kekerasannya. Wah ini kadang awal lagi dikarasi. Amunnya kadang mengaji ya kalau lah. Kadang kalau dipokol, ada boleh. Enak diborgol. Salah Bang Alih. Makanya kenapa melorot sudah norma-norma kehormatan murid terhadap guru itu. Itu di soal umum Bang Amun di TV aneh on yakin beradab seberatan anak-anaknya. Jamaah radhi Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an karena hari kiamat akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ibaratnya toh pada hari kiamat nanti hari di mana